Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Sulastri. Saya kuliah di Universitas IKMI Rizkina. Saya semester 1. Nomor NIM saya 150100196. Di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat video presentasi. Ini tugas pertama saya dari pengantar teknologi informasi. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian memori internal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Fungsi dari memori utama sendiri itu adalah: yang pertama adalah menyimpan data yang berasal dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU, Arithmetic and Logic Unit, untuk diproses. Dan yang kedua, penyimpanan daya hasil pemproses ALU sebelum dikirim ke peranti keluaran, menampung program atau instruksi yang berasal dari peranti atau dari peranti pengingat sekunder. Jenis-jenis memori. Yang pertama adalah ROM, Read Only Memory. Adalah perangkat keras pada komputer berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya dapat dibaca. Jenis memori ini datanya hanya bisa dibaca dan tidak bisa ditulis secara berulang-ulang. Memori ini berjenis non-volatil. Artinya, data yang disimpan tidak mudah menguap atau hilang, walaupun catu dayanya dimatikan. Karena itu, memori ini biasanya digunakan untuk menyimpan program utama dari suatu sistem. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam PC, ROM biasa disebut BIOS, Basic Input Output System, atau ROM BIOS. Instruksi dalam BIOS inilah yang akan dijalankan oleh mikroprosesor ketika komputer mulai dihidupkan. Sampai sekarang dikenal beberapa jenis ROM yang pernah beredar dan terpasang pada komputer. Antara lainnya, yang pertama ada PROM, Programmable Read Only Memory. Jika isi ROM ditentukan oleh vendor, ROM dijual dalam keadaan kosong dan kemudian dapat diisi dengan program oleh pemakai. Setelah diisi dengan program, isi PROM tak bisa dihapus. Yang kedua, ada EEPROM, Erasable Programmable Read Only Memory. Berbeda dengan PROM, isi EEPROM dapat dihapus setelah diprogram. Penghapusan dilakukan dengan menggunakan sinar ultraviolet. Yang ketiga ada EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. EEPROM dapat menyimpan data secara permanen, tetapi isinya masih bisa dihapus secara elektris melalui program. Salah satu jenis EEPROM adalah Flash Memory. Flash Memory biasa digunakan pada kamera digital, konsol video game, dan chip BIOS. RAM, Random Access Memory, merupakan jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan, dan sebagai suatu penyimpanan data yang dapat dibaca atau ditulis dan dapat dilakukan secara berulang-ulang. Dengan data yang berbeda-beda, jenis memori ini merupakan jenis volatil, mudah menguap, yaitu data yang disimpan akan hilang jika catu dayanya dimatikan. Karena alasan tersebut,
maka program utama tidak pernah disimpan di RAM. Random artinya data yang disimpan pada RAM dapat diakses secara acak. Modul memori RAM yang umumnya diperdagangkan berkapasitas ada 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, dan yang terakhir ada 4 GB. RAM dibagi menjadi dua jenis, yaitu jenis statik dan dinamik. RAM statik menyimpan 1 bit informasi dalam sebuah flip-flop. RAM statik biasanya digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang tidak memerlukan kapasitas memori RAM yang besar. Yang kedua, RAM dinamik menyimpan 1 bit informasi data sebagai mustan. RAM dinamik menggunakan kapasitas gerbang substrat sebuah transistor MOS sebagai sel memori elementor. Untuk menjaga agar data yang tersimpan RAM dinamik tetap utuh, data tersebut harus disegarkan kembali dengan cara membaca dan menulis ulang data tersebut ke memori. RAM dinamik ini digunakan untuk aplikasi yang memerlukan RAM dengan kapasitas besar. Misalnya dalam sebuah komputer pribadi atau PC. Jenis-jenis RAM. Yang pertama adalah DRAM. Jenis RAM yang menyimpan setiap bit data yang terpisah dalam kapasitor dalam satu siklus terpadu. Data yang terkandung di dalamnya harus terrefresh secara berkala oleh CPU agar tidak hilang. Hal ini membuatnya sangat dinamis dibandingkan dengan memori lainnya. Dalam strukturnya, DRAM hanya memerlukan satu transistor dan kapasitas per bit, sehingga memiliki kepadatan sangat tinggi. Yang kedua, SRAM. Pada SRAM tidak menggunakan kapasitor. Hal ini mengakibatkan SRAM tidak perlu lagi disegarkan secara berkala seperti halnya dengan DRAM. Ini juga sekaligus membuatnya memiliki kecepatan lebih tinggi dari DRAM. Berdasarkan fungsinya, terdapat menjadi asinchronous dan synchronous. Yang ketiga ada EDORAM. Jenis RAM yang dapat menyimpan dan mengambil isi memori secara bersamaan, sehingga kecepatan baca tulisan pun menjadi lebih cepat. Umumnya digunakan pada PC. Terdahulu sebagai pengganti flash page memory atau disingkat menjadi FPM. Seperti FPM, DRAM, EDORAM memiliki kecepatan maksimal 50 MHz. EDORAM juga harus membutuhkan 1,2 Cs untuk membuat semuanya berjalan dengan cepat. Namun jika Acer tidak memilikinya, maka EDORAM akan berjalan jauh lebih lambat. Yang keempat ada FPM RAM. Model DRAM paling lama. Masalah yang sering muncul dalam FPM DRAM adalah kecepatan transfernya yang lambat, yakni maksimum 50 MHz. Yang kelima ada CD-RAM. CD-RAM merupakan tipe baru dari DRAM. CD-RAM mulai berjalan dengan kecepatan transfer 66 MHz. Sementara mode halaman DRAM dan EDORAM yang lebih lama akan berjalan di maksimal 50 MHz. Untuk mempercepat kerja prosesor, maka RAM generasi baru seperti DDR dan RDRAM biasanya dapat mendukung performa yang lebih baik. DDR
Double Data Rate CD-RAM. DDR pada dasarnya memiliki kecepatan transfer 2 kali lipat daripada CD-RAM. DDR akan memproses di 333 MHz dengan pengoperasian sebesarnya 166 MHz. DDR-RAM juga kompatibel dengan SDRAM secara fisik, namun menggunakan bus paralel yang sama, sehingga membuat implementasi lebih mudah dibandingkan RDRAM yang merupakan teknologi berbeda. Yang terakhir, yaitu yang keenam, RDRAM, Rambus Dynamic Random Access Memory. Salah satu tipe dari RAM dinamis sinkron yang diproduksi oleh Rambus Corporation menggunakan bus speed sebesar 800 MHz, tetapi memiliki jalur data yang sempit, yaitu 8 bit. RDRAM memiliki memori controller yang canggih sehingga tidak semua motherboard bisa mendukungnya. Contoh produk yang memakainya adalah 3 DVX seri VOOD0004. RDRAM merupakan teknologi memori serial yang datang dengan 3 pilihan, yakni VC600, VC700, dan VC800. VC800 RDRAM didesain dengan double maksimum kecepatan transfer dari VC100 SDRAM, namun memiliki latensi tinggi. RDRAM memiliki multi-channel seperti pada motherboard Pentium 4 yang menawarkan fungsi memori paling bagus, terutama ketika dipasangkan dengan memori VC 1066 RDRAM. Memori ada lokasi, kapasitas, unit transfer, metode akses, kinerja, jenis fisik, sifat fisik, organisasi. Dan lokasinya ada CPU, register, internal, main memory, dan eksternal secondary memory. Kapasitas, ukuran word, satuan alami organisasi memori, banyaknya words atau bits. Satuan transfer, internal, jumlah bit dalam sekali akses, sama dengan jumlah saluran data. Eksternal dalam satuan blok yang merupakan kelipatan word. Metode akses sekuensial, mulai dari awal sampai lokasi yang dituju. Ada waktu akses tergantung pada lokasi data atau lokasi sebelumnya. Dan contoh tipe direct, setiap blok memiliki address yang unik. Mengaksesan dengan cara lompat ke kisaran umum. Waktu akses tidak tergantung pada lokasi dan lokasi sebelumnya. Jenis fisik semikonduktor yaitu RAM, magnetik yaitu disk dan tab, optical yaitu CD dan DVD, other yaitu bubble dan hologram. Karakteristik ada decay, volatile, erasable, power consumption, organisasi, susunan fisik bit-bit untuk membentuk word. Memori semikonduktor yaitu RAM, jenisnya penamaan yang salah karena semua memori semikonduktor adalah random access termasuk ROM. Yang kedua, read atau write
itu bisa menulis atau dibaca. 3. Volatil. Yang keempat, penyimpanan sementara. Dan yang kelima, statik atau dinamik. Ada dinamik RAM. Bit tersimpan berupa muatan dalam kapasitor. Muatan dapat bocor, perlu ditransfer. Dinamik RAM. Bit tersimpan berupa muatan dalam kapasitor. Muatan dapat bocor, perlu di-refresh. Konstruksi sederhana, ukuran per bitnya kecil, murah, perlu refresh, lambat, main memori. Ada static RAM. Bit disimpan sebagai switch on atau off. Tidak ada kebocoran, tidak perlu refresh, konstruksi lebih kompleks, ukuran per bit lebih besar, lebih mahal, tidak memerlukan refresh atau sirkuit, lebih cepat, dan ses. ROM jenisnya menyimpan secara permanen untuk microprogramming, library, subroutines, sistem program atau BIOS, dan function tables. Dan jenis ROM yang pertama ditulis pada saat dibuat atau sangat mahal. Yang kedua programmable ONS, yaitu PROM, diperlukan peralatan khusus untuk memprogram. Read, yaitu EEPROM, dihapus dengan siar ultraviolet. Dan ada EEPROM, perlu waktu lebih lama untuk menulis. Dan flash memori, menghapus seluruh memori secara elektris. Organisasi 16 bit. Chip dapat disusun dari 1M kali 16 bit word. 1 bit atau chip memiliki 16 slots dengan bit ke-1 dari setiap port berada pada chip 1. 16 M bit chip dapat disusun dari array 2048 kali 2048 dikali 4 bit. Mengurangi jumlah address pins, multiplex row address dengan column address. 11 pins untuk address. Nambah 1 pin, kapasitas menjadi 4 kali. Refreshing, rangkaian refresh dimasukkan dalam chip. Disable chip, pencahan melalui baris. Read dan write back, perlu waktu, penurunan kinerja. Hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.